Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahu al-azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, Bapak Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah, segenap jajaran pengurus Masjid Al-Iman selalu dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Iqmal yang selalu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir mendekati hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha yang insyaallah secara kalender kita akan melaksanakan sholat Idul Adha atau hari raya Kurban pada hari Selasa. Pada hari Selasa tanggal berapa itu hari Selasa? 20. Tanggal lupa, kemudian tanggal 10 Zulhijjah ya. Tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 20 Juli tahun 2021. Karena sengaja oleh KMN, karena kalau pegawai negeri ini paling hafal dengan tanggal biasanya. Dan karena lama PPKM ini lalu dengan tanggal ini. Saya kalau nggak sibuk kalau kebanyakan mendep di rumah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf kemarin pekan yang lalu kajian kita separuh tidak sempat bertanya jawab. Maka insya Allah hari ini saya berikan waktu seluas-luasnya. Saya akan tausiah sampai jam 7. Selebihnya silahkan Bapak Ibu untuk bertanya jawab seputar permasalahan kurban. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Ahyar yang sedikit kemarin sudah saya sampaikan bahwa kurban ini berasal dari kalimat kurba yang kurban, yang artinya dekat. Artinya orang yang tidak mau berkurban berarti dia tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasul katakan, siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu dia tidak mau berkurban, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Karena perintah berkurban ini digandengkan dengan perintah sholat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi perintah berkurban digandengkan Allah dengan perintah sholat. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Allah cuma minta dua, fasholli li rabbika wanhar. Sembahlah Allah dengan sembahlah Tuhanmu lalu wanhar, berkurbanlah. Jadi kata Rasul, siapa yang punya kelapangan rezeki tak galak berkurban, tak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Berkali-kali anda sudah ngomong kita tidak katik duit ni. Apa cak katik duit? Kenapa saya mencontohkan kalimat wong yang merokok? Karena wong yang merokok itu simpel, Pak. Itulah yang paling lemah ngitung. Ngerokok 2 bungkus sehari 50.000, sebulan 1,5 juta, setahun 18 juta. Tapi diajak berkurban tidak galak. Yang macam ini kata Rasul, tidak usah dekat-dekat dengan sholatnya. Belarilah jauh-jauh. Ini bukan anak yang usir, bukan aku yang usir. Rasulullah ngomong, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul katakan, man kana lahu syatun falam yudab falyakun insa'an nasraniyan wa insa'an yahudiyan. Siapa yang punya kelapangan rezeki lalu dia tidak mau menyembelih hewan kurban, kalau dia mati tahun itu pilihlah, nak mati secara Yahudi atau nak mati secara Nasrani. Artinya ini ancaman yang luar biasa tentang bab permasalahan kurban ini. Nah, maka daripada itu saya meminta kepada Bapak Ibu kembali lagi perhatikan, masih ada waktu ya. Kalau nak ngejar beli sapi nak royoknya wong 7. Tapi kalau nak beli kambing kapan be baca? Tinggal pergi keluar nyari sapi, nyari kambing, beli. Banyak menjual kambing, Pak. Enggak usah nak ngomong ke dengan abang kayak kamu aku ngiklan ke pulau ini. Payah hari ini. Ya apa aku jualan, cuman aku tak mak nyuruh kamu, mana? Jadilah buat apa? Baca ni anak abang jual kambing, dia jual kambing di masjid. Nah, itu salah pula. Anu ni macam-macam. Kalau yang senang dia nak nyari ilmu dari yang kita sampaikan. Kalau yang tak senang dengan kita dia nak nyari celah untuk nyela kita. Nah itu baik. Kamu datang kamu dengar aku ceramah. Kalau kamu senang, alang kecepatnya Ustaz ceramah. Yang senang, yang ringan, alang kelamu ya dah, pening ngoceh terus.
Aku tidak ada nak ngarahkan dengan bapak aku, banyak yang jual kambing bu pinggir-pinggir, tinggal kamu beli weh. Tapi ingat kataku, jangan tunjuk-tunjuk tengah jalan. Berapa kambing itu? Berapa? Kalau kayu kan model macam itu. Ngapa tidak boleh? Karena yang ku sampaikan dalam kitab Kifayatul Ahyar kemarin, nyari hewan kurban tidak boleh cacat, gemuk, bagus, umurnya masuk. Berapa kalau kambing kemarin umurnya? Lupa kamu, belum lari aku nih mengajar. Kalau kambing umur 1 tahun, kalau sapi 2 tahun. Ya, itu ukuran. Dari mana Ustaz yang ngukurnya? Kita kan tidak ada miaronya, jingok giginya. Kalau giginya besar ini tumbuh 2, berarti sudah 2 tahun. Kalau sikok gigi itu setahun. Dah acak di budi ke? Ya, kalau kambing, sapi dah acak di budi ke bu? Kalau gigi susunya sudah patah, dia tumbuh gigi yang besar itu. Kalau giginya sudah sempurna besarnya, berarti sikok gigi itu umurnya setahun. Jadi kalau 2 gigi besarnya sudah tumbuh sempurna, berarti umurnya sudah 2 tahun, sudah bisa dipakai untuk berkurban. Itu minimal cara nyingok sapi dengan kambing. Karena kita tidak ngurusnya, ya. Makanya dalam video yang disebar oleh kawan-kawan media tu, ya, galak ngomong gitu, ajak kelakar sapi dengan kambing tu. Nah, kalau dia nyengeh, jingok giginya. Giginya lah besar 2, berarti sudah masuk ukuran umurnya. Baru boleh dipakai untuk berkorban. Kenapa? Karena ini penting. Duit sudah kita keluarkan, capek kita sudah capek, ternyata yang kita sembelih tidak masuk syarat. Apa syaratnya itu? Itu tadi sehat, bagus, tidak cacat, ya. Apalagi kalau kambing ini perhatikan yang sering cacat ni kupingnya. Galak putus sebelah. Sudah tu bijinya. Karena abah ngingun kambing, jadi aku tahu. Karena biji kambing ini galak sepat sikok cuman. Biji kambing itu galak sikok, itu sering banyak itu. Kalau patah tanduk tak apa-apa. Kamu beli kambing, dia belago malam-malam, berapa patah. Boleh tak usah dipakai untuk berkorban. Dalam kitab Kifayatul Ahyar boleh. Hewan yang patah tanduk boleh dipakai untuk berkorban. Tapi kalau dia kurus, dia pincang, patah kaki dan lain sebagainya, jangan dipakai untuk berkorban. Jadi jingok ini yang sempurna fisiknya, yang bagus warnanya, yang cerah, yang sehat, yang gemuk, maka belilah sebagai hewan kurban. Makanya sebaik-baik hewan kurban itu yang paling besar, yang paling bagus. Yang paling besar, yang paling bagus sesuai dengan kemampuan. Dan sikok sapi itu maksimalnya untuk 7 orang. Jadi kalau kita kupuan, ya, maka 1 ekor sapi itu boleh cuma untuk orang 7. Tak boleh lebih. Kurang boleh Ustaz? Boleh. Kurang boleh Ustaz? Boleh. Kurang dari 7 boleh. Misalnya kami bertiga nak, Kak Kiki, Kak Emil, aku nak. Ada duit kami masing-masing nak beli sikok sapi, boleh Ustaz? Boleh. Ukurlah. Saya Ustaz masuk ke 7 orang, boleh. Aku ngawak 2, ini ngawak 2, Kak Kiki ngawak 3 misalnya tak. Boleh. Rumah itu Ustaz. Yo, tapi maksimal 7. Tak boleh sapi sikok dikeroyok orang 10. Sapi sikok misalnya gitu lah, alasan 17,5 juta. Sokongannya orang 10. Tak boleh. Karena di dalam hadisnya di Hudaybiyah Rasulullah SAW kata Jabir menyembelih 1 ekor unta untuk 7 orang. Inilah dasar yang dipakai dalam hadisnya bahwa 1 sapi untuk orang 7. Ngapa? Karena Rasul pernah melakukannya. Kecuali sapi itu punya kita dewek. Misalnya Kak Kiki beli sapi sikok, boleh Kak Kiki menyembelihnya atas nama beliau Haji Ahmad Kiki Jainal, sekeluarga. Sembelihlah, tak usah sebut ke nama bininya, nama anak-anak, tak perlu. Cukup sebut ke nama beliau sekeluarga. Kalau sapinya punya Kak Kiki dewekan. Siapa yang disebut dengan keluarga? Di dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan yang dimaksud dengan keluarga itu rumputnya mulai dari kepala keluarga, bini, anak-anak dan uang yang ada di dalam tanggungannya. Jadi kalaupun kita punya anak sudah tidak dalam tanggungan, tak boleh bu, tidak masuk dalam sekeluarga. Contoh misalnya, ya, Kak Emil anaknya sudah berkeluarga misalnya, ya, lah kawin, nyembelih hewan kurban, Kak Emil tak nak motong lagi. Aku tidak motong lagi Ustaz. Kan kemarin Ustaz jelaskan bahwa hukum menyembelih kurban ini sunnah kifayah. Kalau sikok keluarga sudah nyembelih, yang lain kelewat kalau. Yang dimaksud dengan keluarga itu wong yang dalam satu rumpun. Kalau anak kita cakup dengan mbak aku sudah beda. Mbak aku kata lagi tanggungan dengan mak. Kata lagi tanggungan, cuma berdua itulah. Abah dengan mak itulah. Tak pacak mentang-mentang aku potong, abah aku tidak potong, tak boleh.
Kena di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man kana lahu sya'atun. Jadi yang dimaksud dengan satu keluarga itu satu rumpun. Wong yang memang berada di dalam tanggungan kita, maka itulah disebut dengan satu keluarga. Maka boleh Kak Kiki motong satu ekor sapi atas nama Haji Ahmad Kiki Zainal sekeluarga. Sudah, bini dengan anak-anak beliau sudah termasuk di dalam penyembelihan itu. Ini harus dipahami. Lalu masalah bab daging kurban, Ustaz. Daging kurban itu jangan, Ustaz. Daging kurban seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bagian daging kurban ini dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk karib kerabat. Tetapi untuk yang berkurban ingat, daging kurban itu sunnahnya dimakan, Bu, walaupun sedikit. Ya. Daging kurban kamu itu sunnahnya dimakan walaupun sedikit, kecuali aku. Ya. Kalau kamu yang melok berkorban, mbeklah daging itu walaupun sedikit, kecuali aku, karena aku tak galak makan daging. Bukan dah galak, ini dah baca, dah galak ni Pak. Kalau aku makan ke muntah, ya, nah makanya kalau aku tak apa, okay? Kalau kamu jangan, kecuali korban itu korban najar. Kalau korban najar haram hukumnya makan dagingnya, seluruhnya wajib dibagi ke. Tapi kalau dia korban sunnah, ibu sunnahnya makan, bapak sunnahnya makan. Apa perbedaan korban sunnah dan korban nazar itu, Ustaz? Dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan, kalau kurban itu bersifat nazar, haram si pekurban memakan daging. Contoh, bapak bernazar, Ustaz, kalau anak aku lulus PNS tahun ini, aku bernazarnya, Ustaz, aku nak motong sapi siko untuk kurban di Masjid Al-Iqmal. Tahu-tahu tahun ini lulus anak bapak, bayar nazar, bapak beli sapi siko, titip Masjid Al-Iqmal, haram hukumnya makan. Tidak boleh. Seluruhnya wajib dibagikan. Tetapi kalau kita cuma melo arisan, cuma sekedar ada duit pengen berkorban, ya, itu kita disunahkan memakan. Bahkan ada sunnah menyembelih. Makanya sebenarnya kita ini harus baca nyembelih dewe, Pak. Karena sunnahnya yang berkorban itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi kalau tidak baca, jangan macam-macam. Lagi ujungnya sapi tidak disembelih, tangan kamu putus. Serahkanlah sesuatu kepada ahlinya. Maka yang berkurban sunnah memakan dagingnya, sunnah menyaksikan. Ini kemarin ada jemaah nanya sama anak, Ustaz, kan sunnahnya hewan kurban ini nyingok, boleh tak Ustaz kami nyingok lewat online live streaming, lewat siaran langsung. Inilah aku ngomong ke ngerusaknya sekarang ini. Semuanya serba live kalau, serba online kalau. Kenapa? Di dalam sunnah melihat hewan kurban itu, di situ ada silaturahmi, kita ketemu. Makanya aku sarankan tinggal kita pakai protokol kesehatan. Nah itu jaga jarak. Nanti siapa yang kaki cuci tangan kok? Siapa cuci tangan, baskom sih kok kalau ada nak mandi sekalian di situ. Baskom sih kok. Cuci tangan sama masker. Nah kayak gini. Jadi nanti yang masuk di area penyembelihan pakai masker. Uangnya sapinya tidak. Ini kemarin aku nengok video di Arab Saudi, itu lucu pula, kambingnya bermasker, yang jualan kambing tidak. Jadi kemati ngantu nih. Ya, jadi kakek pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tetap itu, jangan berkerumun. Termasuk pengambilan ini juga Pak, pengambilan daging jangan bertumpuk. Kalau bisa diantar ke, tidak apa-apa bila perlu. Kita berkorban sedikit. Kita, Yang mana? Tahun kemarin diantar ke pulau. Enjak yuk Kak, duit juga kalau dia nak beli apa. Kurang apa lagi lah kamu lah diantar ke rumah pulau oleh panitia. Masya Allah. Ngapa? Kita menunjang, pemerintah menyuruh kita tidak boleh berkumpul. Jangan berkumpul. Kita bagikan 600. Kalau kumpul kalau banyak Bu 600. Sudah. Yang mana pajak dibagikan. Di luar dari yang dibagikan, ambil dewek ke sini. Tapi jangan serempaan dan nyamuk. Kita patuhi itu. Yang penting maksud anak pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini bisa berjalan dengan baik dan tertib. Jadi sunnahnya melihat, sunnahnya menyembelih, silahkan itu dilakukan. Apalagi itu Bapak memang mau sekitar sini kalau ada ni lah. Dan alhamdulillah penyembelihan kita karena 10 tak bisa nak nyembelih di tempat biasa. Kemarin Pak Haji Ahmad Kiki sudah ngurus perizinan untuk nyembelih di lapangan. Alhamdulillah sudah
diperbolehkan nyembelih di situ. Nah, tinggal nanti kebersihannya dijaga, Kak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sesuai perjanjian saya berikan waktu untuk Bapak Ibu bertanya jawab perihal bab kurban ini, sampai aja nisa. Kita tunjuk waktu yang sepanjang-panjangnya untuk Bapak Ibu bertanya tentang masalah hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkorban, tapi di dalam sejarah putra dari Nabi Adam ada yang tidak diterima kalau salah korban. Nah, sedangkan kita ini apa sebab atau siapa yang tidak diterima korbannya itu? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya dengar bahwa anak yang belum dewasa masih ini tidak diberikan belum sah dia untuk berkorban. Belum akil balik maksudnya? Belum akil balik? Belum akil balik kan? Apa benar itu? Tahu penjelasan? Masih. Jadi kalau pertanyaannya boleh tak Ustaz anak yang belum akil balik itu berkorban? Boleh. Tetapi kalau apakah Ustaz ada kewajiban? Bukan wajib hukumnya, kewajiban maksudnya termasuk dalam hadis tidak termasuk. Karena salah satu syarat yang dikorbankan itu adalah orang yang sudah akil balik. Jadi kalau anak yang belum akil balik, misalnya kita motong sikok sapi, anak kita kecil-kecil, Ustaz, boleh kita masukkan namanya? Boleh. Anakku seluruhnya sudah gagal berkorban, dari yang nomor 1 sampai yang nomor 3. Tapi kaget ketika dia berakil balik, sudah sampai masa dewasanya, kita sembelihkan lagi korban atas nama dirinya. Jadi kalau anak yang akil balik, yang belum akil balik kemudian dikorbankan, tetap sah hukum korbannya, boleh. Ya, silahkan. Tapi kalau kewajibannya belum jatuh hukum padanya, kamu cak bapak aja, si Al misalnya, diajak haji, pergi haji, boleh tak? Boleh. Tetapi kewajiban hajinya tidak nyampe. Artinya ketika dia melakukan kesalahan apa, tidak jatuh dosa, karena dia belum akil balik. Ya. Ada lagi? Apa materi? Nabi Adam ya. Nabi Adam Qabil atau Qabil yang tidak terima korbannya. Oh, cerita pembunuhan Qabil dan Habil itu. Anak Nabi. Apa pertanyaannya? Soal apa namanya itu ini korbannya, ada yang sayur, ada yang kambing kan. Nah, yang mana yang diterima, yang mana tidak, siapa namanya maksudnya? Yang mana? Anak Nabi Adam itu kan ada yang pakai sayur mayur kan, yang busuk kan, ada yang pakai apa? Yang pakai ini apa? Kambing yang ini yang bagus. Yang diterima itu yang kambing ini kan, yang sapi apa yang sayur busuk kan diterima. Ya. Makanya tadi di awal saya sudah sampaikan hadis yang disampaikan Rasulullah bahwa hewan kurban yang disembelih itu adalah hewan kurban yang sempurna. Ya, hewan kurban yang memang memiliki kelengkapan fisik sebagaimana dicontohkan tentang Habil dan Qabil, anak Nabi Allah Adam, motong sikok sayur-sayuran, sikok adab, hewan kurban kambing, ya dah. Lalu diterimalah yang menyerahkan atau menyembelih kambing ini tadi. Sebenarnya itu wujud bahwasanya kita menyembelih hewan kurban ini menyembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketakwaan kita. Maka menyerahkan sebuah ketakwaan itu tentunya mempersembahkan yang paling terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kita tidak akan merasakan ketakwaannya sebelum kita mampu menyembahkan harta terbaik dari apa yang kita miliki. Jadi wujud berkurban itu memang harus diperhatikan hal-hal yang tadi saya bilang syarat dari sahnya hewan-hewan kurban yang kita berikan. Jadi jangan sampai kita sudah motong hewan kurban tapi nilai pahalanya tidak sampai. Nilai pahalanya tidak dapat. Karena sekali lagi hewan kurban ini yang diterima bukan sebenarnya bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah dengan kita mempersembahkan yang terbaik. Itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang penjelasan Ustaz tadi bahwa kan satu ekor sapi itu dibagi 3. Jadi untuk bagi miskin, yang berkorban, dan satu lagi
Ya, kaum kerabat. Nah, jadi untuk yang bagian yang berkorban itu berarti yang sepertiga bagian itu yang berkorban, berarti itu nanti akan dibagi 7 ya Ustaz? Ya. Dia ikhlas ke? Betul. Ya, itu. Iya betul. Bagi Itu 7. pertanyaan saya, mohon penjelasan lebih lanjut. Yang kedua Ustaz, untuk atas nama sekiranya dalam satu keluarga itu sudah tergilir semua namanya Ustaz, kan? Misalnya dalam satu keluarga ada orang 5 sudah tergilir semua, apakah kita lebih baik mencari keluarga yang kita anggap kurang mampu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama tadi benar Bu. Jadi sepertiga bagian dari hewan kurban itu kan punya uang 7. Kalau dia punya uang 7 dibagi 7. Tapi kalau punya ibu dewean sapi itu, mbaklah kamu kalau sepertiga itu. Ya. Tapi bukan berarti sepertiga nak ibu habiskan, karena sunnahnya hewan kurban itu sebelum 3 hari habis sudah Bu. Tidak boleh lebih dari 3 hari kita simpan. Jadi artinya tetap nak dibagi juga. Ya, tetapi ibu bisa bagikan kemana terserah ibu. Nah, itu yang sepertiga menjadi hak bagian dari punya ibunya. Ya. Lalu kemudian 7 sapi ini tadi Ustaz, wong 5 misalnya keluarga kita nih, boleh tak ngajak untuk ponaan atau siapa, terserah Bu. Ya, apalagi sapi itu memang sapi kita nih, nak masuk ke nama siapa, terserah gitu. Tetapi ingat, kalau kita sudah masuk ke nama, maka yang dimasuk ke nama ini njuk tahu. Kenapa njuk tahu? Misalnya kita masukkan ponaan kita, jangan diam-diam baik kamu masuk ke. Njuk tahu kau tahun ini aku masukkan di arisan di sapi kurban aku. Kenapa kita njuk tahu? Karena yang berkurban ini ada larangan. Tanggal 1 Zulhijjah tadi, dia tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Kalau kamu tidak njuk tahu, mana dia nak tahu? Maka kalau kita masuk ke nama keluarga kita di dalam sapi yang kita punya, syaratnya kita njuk tahu bahwa dia dikorbankan. Jadi dia tahu sehingga dia kemudian tidak melanggar larangan dari orang-orang yang berkorban. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sesuai dengan yang sudah Ustaz sampaikan tadi, ditambah lagi barusan ada penjelasan pula soal motong kuku tadi. Dekat kami, dekat ini. Pertanyaannya ini Ustaz, kita ada niat baca disebut nazar atau enggak? Ngomongnya cek ini. Seandainya sebelum hari raya kurban ada rezeki yang tidak disangka-sangka, terus mengeluarkan nak kurban gitu ya. Nah, sedangkan kita ini karena tidak tahu datangnya atau tidak rezeki itu tadi, kita motong kuku. Nah, itu sadar karena seandainya aku ada rezeki kayak sebelum Idul Adha, aku nak berkurban. Tuh. Tapi sudah motong kuku, aku kemarin motong kuku. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, itu tadi disebut dengan nazar atau bukan? Niat yang tadi itu. Yang ketiga, kami ini baru beberapa bulan ini bekerja sama dengan Amitra bagian pembiayaan. Nah, di sini dibuka seandainya ada keluarga besar masjid sekitar ini atau keluarga di luar sana yang belum sempat kemarin melu arisan kurban. Nah, di Amitra itu ada namanya pembiayaan. Pembiayaan ini untuk kurban itu bayar administrasi 300.000, kemudian dapat hewan kurban. Nah, apa nak kambing, apa nak sapi. Terus akadnya akad syariah yang ibarat kalau beli cash itu 17 juta jadinya 20 juta karena dicicil selama 12 bulan. Kalau telat tidak berkena denda karena itu bukan motor. Nah, ngapa kami jalan-jalan kenyo karena sudah pernah dengar ceramah yang disampaikan oleh Uwas sama Kiai Hidayatullah.
Cuman lupa isi dari apa pencerahan beliau itu mereka berdua. Nah, kalau kami meneruskan pekerjaan ini dengan membantu masyarakat yang kepengen kurban dengan cara seperti ini, layak atau tidak kalau kami teruskan? Akadnya tadi Ustaz. Itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ini baru ada duit sekarang, kan tanggal 7 ya, masuk 8 Zulhijjah ya. Masuk 8 Zulhijjah. Kita baru punya duit Ustaz sekarang. Kita baru nak beli hewan kurban, tapi kita kemarin nak motong kuku. Boleh tak Ustaz? Tidak apa-apa, kita kan belum ada duit kemarin, belum nak beli kurban. Jadi jatuhnya larangan itu dalam hadis itu kalau dia sudah punya niatan atau dia sudah punya hewan kurban. Cak Arisan ini kan dia sudah punya hewan kurban Pak, sudah bayar. Sudah bayar dari tahun kemarin, dari kita buka arisan dia lah bayar. Jangan motong kuku lagi tanggal 1. Tapi Ibu tadi boleh rezeki nomploknya terkejut. Baru boleh siang nih tadi lah. Rezeki ini tadi. Kemarin nak motong kuku, baru nak beli kambing besok. Macam mana Ustaz kuku lah terpotong? Ya sudah, kata masalah. Memang Ibu belum jatuh larangan. Ketika Ibu punya duit dan punya niat nak nyembelih tadi, maka sejak saat itu Ibu tidak boleh memotong kuku lagi. Tidak boleh motong rambut. Masalah kurban kredit, mungkin saya kredit kurban. Kredit. Pertama, boleh tak Ustaz korban tu pakai duit hutang? Boleh. Contoh kalung di dusun, 5 bulan lagi dia bakal panen padi. Inilah sudah lebaran hari raya. Dia minjem duit, aku nak beli sapi atau nak beli kambing, nak berkorban, dia 5 bulan lagi aku bayar. Dia ada ancer-ancernya. Ada apa ancer-ancer harapan untuk bayarnya tu ada. Boleh. Tapi kalau Ibu tadi, kalau aku simak tadi caknya kredit. Tapi Ibu di ujung tadi ngomong ke akadnya syariah. Kalau dia akad syariahnya tidak usah melo-melo lagi aku, karena di situ ada badan syariah. Kalau dia terlibat di dalam peribaan, tidak mungkin diloloskan. Kalau dia tidak boleh, tidak mungkin dibolehkan. Karena kalau azas syariah itu Bu, dia ada dewan syariah. Dewan syariah ini memang pakar hukumnya Bu, Pak. Jadi tidak usah dibahas lagi. Pecah di bank-bank syariah, misalnya ada kredit umroh. Mau galak cak kepakaman masih membahasnya. Umroh tak boleh kredit. Oh itu tuh ada dewan pakar. Bukan pakar itu, bukan membuyan galau, profesor, doktor galau. Kalau mereka sudah membolehkan, tidak usah banyak ego lagi larangan. Sudah, itu sudah dibahas sebelumnya. Jadi sebelum naik, dia sudah dibahas dulu. Sama cak kredit kurban tadi. Ya sebelum dia naik, menjadi kredit kurban tadi, di pakar-pakar syariah itu sudah dibahas. Hukum-hukumnya apa, rujukan kitabnya apa, dalilnya apa. Jadi tidak usah perlu lagi kita nak bahasnya. Ya, tugas kita bentang karpet, nyuko malam ini makan pepet misalnya itu. Yang terakhir niat tadi yang kalau aku dapat rezeki nomplok tadi aku akan berkorban itu. Yang mana? Najar bukan? Niat mana? Niat tadi kan kalau aku dapat rezeki nomplok lagi aku berkorban. Lalu Ibu kemudian ngomong tadi kalau aku dapat rezeki nomplok aku nak berkorban, itu termasuk nazar. Masuk. Ya, maka Ibu jangan bagian dari daging yang dipotong tadi, ya. Jadi sekali lagi itu termasuk nazar Bu. Kalau aku punya rezeki, kita sudah niatkan itu sebagai nazar, ya. Aku nak nyembelih hewan kurban, ya. Maka Ibu tidak usah lagi ngambil bagian, bagilah kalau ya. Salam mudah-mudahan manfaat. Ada salam minta maaf, pada Allah minta ampun. Kita tutup dengan doa. Sekali lagi kami segenap pengurus Masjid Al-Iqmal mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Bu, karena di masa pandemi Covid ya, untuk takbiran ke masjid tolong dijaga, tidak boleh rame-rame, tidak boleh apa ya. Cukup sikap wong bertakbiran di masjid ini. Yang penting kemah takbirnya bisa sampai kemana-mana. Jangan ada takbiran, tetap takbiran ya. Siapa-siapa di sini jaga jarak, jangan bergurumul, jangan rame-rame ya. Kita tetap mematuhi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'a'in la yusma'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tabarakana min ba'di tabaraka wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
kampung